Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Jongko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pentingnya melestarikan budaya dan identitas diri. Sebelum mengetahui pembahasan-pembahasan yang selanjutnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pentingnya melestarikan budaya dan identitas diri. Nah, melestarikan budaya dan identitas diri adalah hal yang sangat penting dalam konteks kehidupan sosial dan perkembangan individu. Nah, sedangkan budaya yaitu merupakan cerminan nilai, norma, dan tradisi yang telah dibangun oleh suatu komunitas selama bertahun-tahun. Ketika kita melestarikan budaya, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif dalam masyarakat. Nah, budaya memberikan kita rasa tempat dan tujuan serta menghubungkan kita dengan dengan sejarah dan tradisi yang telah membentuk kita saat ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi lestari. Nah, di sini lestari dalam konteks budaya dan identitas merujuk pada upaya untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai, tradisi, serta warisan budaya yang telah ada. Istilah ini mencangkup makna bahwa budaya harus tetap ada dan tidak berubah, meskipun dalam prosesnya. Budaya juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, pelestarian budaya bukan hanya tentang menjaga aspek-aspek tradisional, tetapi juga tentang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan modern, sehingga tetap relevan bagi generasi masa kini dan mendatang. Dengan demikian, pelestarian budaya berperan penting dalam menjaga identitas diri, individu, dan kolektif, memberikan rasa kebanggaan dan koneksi dengan sejarah serta tradisi yang membentuk karakter suatu bangsa. Nah, di era globalisasi yang cepat, di mana budaya asing seringkali mendominasi, penting untuk memastikan bahwa budaya lokal tetap hidup dan berkembang sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, adapun contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat yaitu ada 6. Yang pertama itu awing-awing, yang kedua cincowong, yang ketiga bebiye, yang keempat hutang larangan adat, dan yang keempat baunyale, dan yang terakhir yaitu mekare-kare. Nah, selanjutnya, contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat yang pertama yaitu awing-awing. Nah, tradisi awing-awing ini merupakan hukum adat yang berasal dari Bali, yang berfungsi sebagai peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah desa adat. Nah, konsep-konsep awing-awing ini dihapus dari nilai kearifan lokal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat dan serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Kata awing berasal dari kata wing yang berarti rusak, sehingga awing-awing diartikan sebagai sesuatu yang tidak rusak atau baik. Nah, mencerminkan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, contoh kearifan lokal yang kedua yaitu cincowong. Nah, tradisi cincowong ini adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat desa Lurangung, Kuningan, Jawa Barat untuk memanggil hujan pada musim kemarau yang panjang. Nah, pada ritual ini berkaitan erat dengan kehidupan agraris, di mana masyarakat sangat bergantung pada udara untuk pertanian. Dan dalam pelaksanaannya itu, ritual ini dipimpin oleh seorang pemandu yang disebut punduh, yang dianggap memiliki kemampuan spiritual khusus. Contoh kearifan lokal yang ketiga yaitu bebiye. Nah, tradisi bebiye ini adalah praktik budaya yang dilakukan oleh masyarakat Muara Enim, Sumatera Selatan yang meliputi penanaman dan
pemanenan padi secara bersama-sama. Nah, di mana tradisi ini biasanya dilakukan untuk mempercepat proses panen dan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul untuk menanam dan mengumpulkan padi secara kolektif untuk menciptakan suasana kebersamaan dan gotong royong. Nah, contoh kearifan lokal yang keempat yaitu ada hutan larangan adat. Nah, di sini tradisi hutan larangan adat adalah praktik yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hutan berdasarkan nilai-nilai sakral yang diyakini oleh masyarakat setempat. Hutan larangan dianggap sebagai tempat suci, seringkali dipercaya sebagai kediaman dewa-dewa atau roh nenek moyang. Nah, masyarakat yang memiliki tradisi ini melarang akses sembarangan ke hutan tersebut, karena pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi adat. Nah, contoh kearifan lokal yang kelima yaitu Bau Nyale. Nah, di mana tradisi Bau Nyale itu adalah perayaan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan penangkapan cacing laut yang dikenal sebagai nyale. Tradisi ini berlangsung setiap tahun pada tanggal 20 bulan 10 dalam penanganan Sasak yang biasanya jatuh antara bulan Februari dan Maret. Nah, masyarakat meyakini bahwa Nyale merupakan jelmaan Putri Mandalika, seorang tokoh legendaris yang memilih terjun ke laut untuk menghindari pertikaian antara para pangeran yang ingin meminangnya. Nah, adapun contoh kearifan lokal yang keenam yaitu Mekarekare. Nah, di mana tradisi Mekarekare ini adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanganan, Karangasem, Bali sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra. Nah, dewa perang dalam mitologi Hindu. Tradisi ini sering disebut perang pandan karena melibatkan simbol pertarungan menggunakan daun pandan berduri yang dibungkus menjadi gada. Maka rekare biasanya diadakan setiap tahun pada bulan kelima dalam kalender khusus desa, yang jatuh sekitar bulan Juni. Nah, setelah membahas contoh kearifan lokal, nah di sini sebagai individu kita harus dapat berkontribusi dalam pelestarian budaya. Nah, di sini individu dapat berkontribusi dalam pelestarian budaya dengan berbagai cara yang mencerminkan komitmen dan kecintaan mereka terhadap warisan budaya. Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mempelajari dan memahami budaya mereka sendiri, termasuk bahasa, tradisi, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, dengan menguasai pengetahuan ini, individu dapat menjadi duta budaya yang menyebarkan informasi dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya kepada orang lain, baik di komunitas mereka maupun di luar. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana pentingnya menjaga budaya untuk generasi mendatang. Nah, menjaga budaya sangat penting untuk generasi mendatang karena budaya merupakan inti dari identitas dan warisan suatu bangsa. Nah, budaya mencakup nilai-nilai, tradisi, dan praktek-praktek yang telah dibangun oleh generasi-generasi sebelumnya dan diturunkan kepada generasi baru. Oleh karena itu, menjaga budaya artinya menjaga warisan ini agar tetap relevan dan kehidupan di masa depan. Nah, di sini kita telah membahas tentang lestari budayaku dan lestari jati diriku. Setelah kita membahas beberapa poin penting tentang lestari budaya. Nah, kita dapat menyimpulkan yaitu budaya tidak hanya mewakili warisan nenek moyang, tetapi juga memberikan makna dan arah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melestarikan budaya, kita menjaga nilai-nilai yang membentuk karakter dan moral bangsa, serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman. Individu memiliki peran penting dalam proses ini, baik melalui pengenalan dan pengajaran budaya kepada generasi muda, maupun dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan budaya.
Dalam era globalisasi, menjaga budaya menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama agar keidentitas bangsa tetap hidup dan relevan. Dengan demikian, pelestarian budaya bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga sebagai warisan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang.